Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer yang masih bekerja lembur hingga larut malam. Kelihatannya Jennifer adalah karyawan terakhir yang tersisa di dalam kantor itu karena karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine. Mengingat 3 hari ke depan yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai saat itu Jennifer tidak segera langsung pulang, namun dirinya mengirimkan sebuah pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York kalau dirinya berencana akan memesan tiket pesawat dan berangkat malam itu juga untuk bertemu sang mantan, dengan harapan mereka masih bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sempat terputus. Selepas mengirim email, Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangan dirinya pun buru-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Di sisi lain, tepatnya di toilet, ada seorang pria bernama Raymond yang juga karyawan di kantor itu. Dan secara bersamaan mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik ke lantai 49 dan bergabung dengan Raymond di lantai 42. Yang mana malam itu sudah tidak ada lagi karyawan yang berada di lokasi kantor selain mereka berdua, hingga mereka berdua pun merasa canggung. Kemudian Raymond pun mencoba membuka percakapan dengan Jennifer dan sedikit mulai bercanda. Namun Jennifer yang tampaknya tidak mengenal Raymond lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Meskipun demikian, namun Raymond masih saja mencoba mencairkan suasana, kemudian berbasa-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding. Tapi saat itu tiba-tiba saja lift mendadak berhenti, membuat mereka berdua sangat kaget. Lalu mencoba menekankan kunci tombol, namun sialnya tak ada satupun tombol yang berfungsi meskipun listrik di dalam lift tampaknya masih menyala. Kemudian Raymond pun mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga, namun usahanya tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Raymond pun melambaikan tangannya ke arah kamera CCTV berharap masih ada orang di ruang kontrol melihat keberadaan mereka. Namun sialnya tak ada yang menjawab mereka karena memang sedang tidak ada orang di gedung itu selain mereka. Keadaan pun semakin buruk ketika mereka menemukan bahwa di sana tidak ada sinyal. Dan hal itu terjadi disebabkan lokasi mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Kemudian Jennifer yang bingung pun bertanya pada Raymond, kenapa tidak ada satu orang pun petugas keamanan gedung yang bertugas malam itu, dan dirinya sangat khawatir akan ketinggalan pesawat kalau tak dapat keluar secepat mungkin dari lift tersebut. What do you do at Color? I'm an account supervisor. But I'm new there, so. Shoot. 15 menit kemudian Raymond kembali mencoba berteriak ke arah pintu dan sesekali menggedor-gedor pintu lift itu, namun tetap saja tak ada orang yang bisa mendengar panggilannya. Lalu saat itu Raymond pun kembali mendapatkan akal, di mana dirinya berpikir bisa saja di atas lift ini mungkin ada pintu darurat untuk keluar. Namun karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Raymond pun meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Di mana Jennifer yang awalnya sedikit canggung pun dengan terpaksa naik ke atas pundak Raymond untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Akan tetapi ketika Jennifer mulai meraba-raba sisi bagian atas, tanpa sengaja dirinya memukul cukup keras lempengan besi itu hingga membuat tangannya terluka. Disebabkan hal itu, Raymond pun terpaksa menurunkan Jennifer dan berpikir kalau idenya itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Setelah beberapa jam berlalu, Jennifer pun mulai pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangannya malam itu. Lalu Raymond yang merasa kasihan pun mencoba menghibur dengan memberikan candaan, berharap Jennifer dapat terhibur. Melihat usaha dan perhatian Raymond yang peduli kepadanya, akhirnya Jennifer pun mencoba untuk membuka diri dan berkenalan dengan Raymond saat itu juga. Nice to meet you guys. It's really nice to meet you, Jennifer. Oh no, I don't have cootie. Keep it. Yep. 4 jam telah berlalu hingga suatu saat Jennifer merasakan hasrat ingin buang air kecil. Namun karena Jennifer malu untuk buang air di depan Raymond, akhirnya dirinya pun berusaha mati-matian menahan rasa kebelet pada perutnya. Raymond yang tahu kalau Jennifer sedang kebelet buang air tapi malu, kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan sambil menutupnya dengan jaketnya. Akan tetapi Jennifer menolak, disebabkan dirinya tidak ingin lift kotor karena air pipisnya. Namun Raymond tak kehabisan akal, lalu dirinya pun memberikan botol termos airnya untuk digunakan Jennifer menampung air pipisnya itu. Dan Raymond pun berjanji untuk berbalik badan dan juga menutup kedua matanya sehingga Jennifer bisa melakukannya dengan bebas. Lalu Jennifer pun mengambil botol itu, kemudian dirinya pun pipis.
Beberapa saat kemudian Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Raymond lalu memberanikan diri memilih pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Kemudian Jennifer pun menanyakan di manakah tempat paling kotor yang pernah Raymond lakukan selama hidupnya. Namun Raymond yang malu untuk mengatakannya meminta agar Jennifer yang duluan bercerita. Sambil tersenyum Jennifer pun mengatakan kalau dirinya pernah empludan di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran Raymond dirinya bercerita kalau dulu dirinya pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai dan minum-minum sampai mabuk. Lalu melakukan empludan dengan gadis itu di dalam mobil sambil mengemudi, dan itu sangat mengedankan sekali. Alright, that's pretty personal. Akhirnya pembicaraan itu pun membuat mereka tidak tahan hingga mereka pun akhirnya empludan sampai lemas. Setelah melakukan empludan, Raymond mengungkapkan kalau dirinya mulai jatuh cinta pada Jennifer karena martabak Jennifer sangat gurih dan lezat hingga dirinya ketagihan. Namun Jennifer menjawab kalau dirinya sangat mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi empludan yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah hanya sebagai pelampiasannya sesaat. Jadi empludan yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka ternyata perkataan Jennifer tersebut sangat melukai perasaan Raymond. Kemudian Raymond menegaskan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan karena dirinya lebih pantas untuk Jennifer. He doesn't deserve you. He didn't even want you there. Mendengar hal itu, Jennifer pun merasa kesal kepada Raymond karena dirinya memang benar-benar mencintai mantan tunangannya itu. Lalu Jennifer juga menambahkan ketika nanti mereka berdua berhasil keluar dari lift, anggaplah bahwa mereka berdua tidak pernah bertemu dan Raymond jangan pernah membawa-bawa yang namanya perasaan. Karena dirinya ingin kembali melanjutkan kehidupan normalnya seperti sebelum mereka bertemu. Setelah Jennifer menyampaikan perkataan pedas itu, ekspresi Raymond yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer seketika berubah saat itu juga, di mana Raymond mulai mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Kemudian Raymond memberitahukan kalau dirinya telah berbohong pada Jennifer karena sebenarnya dirinya bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Beberapa saat kemudian Raymond pun mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap hari. Bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor. Mengetahui itu Jennifer pun kaget dan hampir tidak percaya dengan pengakuan dari Raymond. Lalu Raymond pun melanjutkan bahwa sebenarnya dirinya sudah lama bekerja di kantor itu, namun tak ada seorang pun yang peduli padanya hanya karena dirinya seorang security. Dan di sini Raymond pun tidak habis pikir bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali pada mantannya, padahal dirinya lah yang lebih mengenal Jennifer seutuhnya. Selain itu Raymond juga mengatakan kalau kejadian terjebak di lift ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, namun sesuatu yang sudah lama dirinya rencanakan demi untuk mencicipi martabak Jennifer yang lezat, gurih dan enak seperti Masako itu. Kemudian Raymond pun mengeluarkan kunci lift dan menunjukkannya dengan membuka pintu yang sengaja dirinya blokir. Saat itu juga Jennifer yang sudah tidak tahan lagi dengan obsesi Raymond mengatakan kalau dirinya akan melaporkan Raymond pada polisi dan akan membuatnya membusuk di penjara. Setelah mengatakan hal itu, Jennifer pun mencoba merebut kunci itu dari genggaman Raymond hingga terjadilah pertikaian di antara mereka. Namun ketika Jennifer merebut kunci itu, tanpa sengaja dirinya merusak panel tombol pada lift tersebut. Kemudian dirinya yang emosi pun menghajar Raymond. Melihat Raymond kini terkapar berlumuran darah di lantai seketika membuat Jennifer ketakutan setengah mati, yang mana Jennifer mengira kalau Raymond telah tewas. Kemudian dirinya pun mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Raymond, akan tetapi tak lama kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya dan melihat Raymond yang sudah sadar lebih dulu. Dan di sini Jennifer pun semakin ketakutan ketika Raymond membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan, di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja, dan dengan lancangnya kemudian Raymond pun mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Di sini Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan alat
membuat gunting cerutu dan korek api di dalamnya. Lalu Raymond pun membakar cerutu tersebut sembari mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine padanya. Happy fucking Valentine's Day, Jen. Tak lama kemudian tiba-tiba Raymond meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut. Dan di sini Raymond berharap Jennifer mau berdamai dengannya. Namun Jennifer hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu Raymond yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya pun berniat mau mengeluarkan mereka dari lift itu. Namun karena pintu lift sudah rusak tak dapat lagi digunakan, Raymond pun meminta Jennifer untuk mengangkatnya agar dirinya dapat menggapai pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Namun Jennifer mengatakan bahwa akan lebih mudah jika Raymond saja yang memberinya dorongan disebabkan dirinya tak cukup kuat untuk mengangkat Raymond. Lalu saat itu Jennifer pun naik ke pundak Raymond dan berhasil keluar dari lift itu. Kemudian Raymond pun memberitahu pada Jennifer di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat itu berada. Setelah mengetahui denah pintu keluar, Jennifer yang sebelumnya sudah emosi pun mengarahkan jari tengahnya pada Raymond, seakan-akan mengolok-ngoloknya karena Raymond telah tertipu. Tentu saja hal itu membuat Raymond sangat marah dan kesal akan kebodohannya. Lalu Raymond yang kesal pun mengikat dua potong pakaian menjadi satu kemudian dilemparkan ke lubang pintu langit-langit tersebut. Dan dirinya pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha bergerak menuju pintu darurat. Dan ketika sudah berhasil membuka pintu darurat itu, Jennifer pun berteriak meminta tolong berharap seseorang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba Raymond yang sudah sampai ke sana menariknya hingga mereka pun terjatuh. Di mana kala itu Jennifer yang tersadar lebih dulu dirinya melihat detektor pendeteksi asap, kemudian dirinya pun menyalakan api pada cerutu dengan tujuan untuk menyalakan alarm otomatis ketika detektor tersebut berhasil mendeteksi asap. Namun sialnya usahanya itu tidak berhasil karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Lalu Jennifer pun mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi dan hal itu membuat Raymond terbangun. Namun Jennifer berhasil menahannya dengan sepotong kain. Lalu Raymond pun memberitahu kalau alarm kebakaran tidak akan menyala, malah itu hanya membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Akan tetapi Jennifer mengancam akan menyakiti Raymond dan akan membuatnya mengakui semua yang telah dilakukan padanya. Setelah itu Jennifer pun menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan bukti apa yang sudah terjadi. Lalu dirinya pun mengarahkan kameranya itu ke Raymond dan mulai menanyakan identitas Raymond yang sebenarnya. Karena terancam dengan terpaksa, Raymond pun memberitahu kalau nama aslinya adalah John Deakins. Yang mana dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer pun memaksa John untuk mengakui semua perbuatannya itu dan juga menceritakan serangkaian rencana yang telah disusunnya. Why? Why do all of this? Was me. This was my fucking life. Number one with a fucking bullet. And more if it wasn't for that. Waktu pun terus berlalu dan tanpa terasa hari Senin pun telah tiba. Akan tetapi mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya seorang security bernama Eddie yang merupakan rekan kerjanya John secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun di sini Eddie merasa keheranan ketika melihat John yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu tidak ada. Dan ketika Eddie melihat ke arah kamera CCTV, dirinya pun merasa terkejut saat melihat John dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Kemudian Eddie pun mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Yang mana panggilan tersebut pun berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari lift itu. Tak perlu menunggu waktu lama, Eddie pun langsung pergi menuju lift tersebut meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Dan ketika sudah berada di luar lift, Eddie pun mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah lingkis. Dan di sini Jennifer sudah tidak sabar ingin keluar pun mendongakkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dirinya bisa membuka pintu
itu sepenuhnya. Akan tetapi tiba-tiba saja John menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie. Lalu John pun berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Dan di sini Eddie yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pun dengan polosnya naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu. Namun tiba-tiba John yang sudah kehilangan akal sehatnya langsung membunuh Eddie karena perbuatannya takut dilaporkan ke polisi. Setelah itu John pun membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Sesudah itu John pun kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, kemudian John pun membersihkan dirinya mengenakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Setelah itu John pun berjalan masuk ke dalam ruangan resepsionis lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatan jahatnya itu. Akan tetapi ketika hendak keluar dirinya melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun, lalu John juga membunuhnya dan membuangnya ke lubang lift yang sama dengan jasad Eddie. Setelah merasa kondisi di kantor aman tanpa meninggalkan jejak, kemudian John pun masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Sesampainya di sana John pun mengambil bensin dan menyeramkannya ke tempat sampah dengan tujuan untuk membakar Jennifer karena Jennifer sudah menolak cintanya. Sebelum membuka bagasi, John memberitahu Jennifer kalau dirinya benar-benar sangat mencintai Jennifer dan akan selalu mencintainya sampai kapanpun, tapi sayangnya mereka tidak akan pernah bisa bersama. Dan ketika John membuka bagasi, dirinya menemukan Jennifer tak bergerak, padahal sebenarnya Jennifer berpura-pura mati. Lalu John pun kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api, namun tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala John. Kemudian Jennifer pun masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu yang masih menyala. Lalu saat itu Jennifer pun memundurkan mobil tersebut dan menabrakkan ke tubuh John dengan keras yang membuat John terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Dan tanpa pikir panjang lagi Jennifer pun mengambil cerutu itu lalu melemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat John tewas terbakar hidup-hidup. Atau ending yang sangat mengempludkan. Saya tidak habis pikir kepada si Jennifer. Ya, orang yang tidak dikenal terus menceritakan hal-hal yang menjurus ke percintaan lalu melakukan empludan. Terus si Jennifer mengatakan kepada si John kalau hal yang barusan terjadi anggaplah hanya pelampiasan saja gitu. Itu teh kayak seperti ayam aja gitu, melakukan hal seperti itu lagi. Cus langsung udah gitu. Halah, pokoknya ini film sungguh mengempludkan sekali. Kalau gak salah film ini tuh sama kayak persis film apa itu judulnya, The Apartment, The 13 ruangan 13 berapa itu. Kayaknya ini mengambil ceritanya dari film itu, masih sama. Yang si wanitanya itu sama, ya pokoknya kejadiannya sama, cuman di film itu tidak melakukan hal-hal yang mengempludkan dan akhirnya matinya juga tidak terbakar sih kalau di film itu. Apa gak salah. Oke lah, akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video mengempludnya di video selanjutnya.